Kembali lagi di channel RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu. Pada saat yang sama, Chen Ping memutar pedangnya dan menebas Yan Hu. Flame Tiger menyilangkan kedua pedangnya di depannya. Api merah gelap berkobar liar di pedang-pedang itu saatlah mencoba melawan erosi kekuatan kacau. Namun api kekacauan langsung melahap pedang api, membakar kedua bilah pedang, menghanguskan tangan harimau api, dan akhirnya meninggalkan luka pedang yang dalam dan memperlihatkan tulang di dadanya. Flame Tiger menjerit dan terbang mundur, mendarat di sebelah Flame Leopard. Darah emas menyembur dari luka menganga di dadanya dan tidak dapat dihentikan. Sangkar berapi dari 30 penjaga naga api akhirnya turun, dan api suci keemasan menekan Chen Ping dari segala. Chen Ping mengangkat kepalanya, mata ungunya memantulkan nyala api keemasan yang memenuhi langit. Dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat pedang pembunuh naga tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan api ungu yang kacau di pedang itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi riak ungu yang menyebar keluar. Kemanapun riak itu lewat, api suci keemasan padam, satu demi satu, seperti nyala lilin yang ditiup angin kencang. 30 pengawal naga api secara bersamaan muntah darah, terlempar ke belakang akibat gelombang energi spiritual yang dahsyat. Pedang panjang mereka yang menyala hancur menjadi serpihan emas yang tak terhitung jumlahnya. Dari saat Yan Po memberi perintah untuk menyerang hingga garda Yanlong benar-benar musnah, kurang dari 10 tarikan napas telah berlalu. Yan Po berdiri di sana, memandang para pengawal Yanlong yang meraung kesakitan, Yan Hu dengan luka menganga di dadanya, dan Yan Bao dengan dadanya yang remuk. Tangannya yang memegang tombak gemetar. Itu bukan karena takut, melainkan karena marah. Kekuatan Istana Dewa Apel, yang dibangun selama ratusan ribu tahun, kultivasi tingkat 3 puncak alam abadi emas, dan 30 elit tingkat 1 alam abadi emas, menjadi rapuh seperti kertas di hadapan pemuda tingkat 8 alam abadi sejati ini. Dia meraung, membakar esensi dan darahnya, dan cahaya suci beredar liar di dalam tubuhnya, secara paksa mendorong kultivasinya ke ambang batas peringkat keempat alam abadi emas. Api keemasan pada tombak berubah menjadi putih menyala, warna yang hanya muncul ketika cahaya suci dikompresi hingga ekstrim. Suhunya sangat tinggi sehingga bahkan udara pun terbakar, dan ruang dalam radius 100 kaki mulai terdistorsi dan berubah bentuk. Matil, tombak itu, yang membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, menusuk ke arah Chen Ping. Cahaya suci putih menyala-nyala mengembun di ujung tombak menjadi seberkas cahaya tipis, yang merupakan serangan terkuat yang memadatkan semua kekuatan ke satu titik. Chen Ping mengangkat pedang pembunuh naga, ujungnya diarahkan ke tombak yang datang. Dia tidak menghindar, tidak mengumpulkan kekuatannya, dan bahkan tidak mengerahkan lebih banyak kekuatan yang kacau. Dia hanya menghunuskan pedangnya. Ujung pedang berbenturan dengan ujung tombak. Pada saat itu juga, hukum spasial dalam radius 100 mil bergetar hebat, dan jiwa-jiwa kuno yang tersisa di gurun dewa yang jatuh secara bersamaan menghela napas pelan, seolah-olah mereka terbangun dari tidur mereka oleh kekuatan pedang ini. Lalu, semuanya menjadi hening. Yan Po menundukkan kepala dan melihat dadanya. Ujung pedang pembunuh naga menembus dadanya dan muncul dari punggungnya. Api ungu yang kacau membara di dalam tubuhnya, melahap cahaya suci, esensi, darah, meridian, dan tulangnya satu per satu. Dia bahkan tidak merasakan sakit, hanya hawa dingin yang menusuk dari lubuk hatinya napas kematian. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi api kekacauan telah menelan tenggorokannya, hanya menyisakan gerakan mulut yang tanpa suara. Chen Ping menghunus pedang pembunuh naga, dan tubuh Yan Po perlahan jatuh, menghantam pasir merah gelap, memercikkan awan kabut darah keemasan. Mata merah keemasan itu tetap terbuka hingga kematian mereka, membeku dalam ketidakpercayaan. Yan Hu dan Yan Bao berjuang untuk bangun dan melarikan diri, tetapi luka mereka terlalu parah. Luka pedang di dada Yan Hu masih berdarah, dan luka di dada Yan Bao membuat setiap tarikan napas terasa seperti siksaan. Chen Ping berjalan menghampiri mereka dan menatap mereka dari atas. Kembali dan beritahu yang kau sebut tuan istana itu, suaranya tenang, tanpa emosi, bahwa 18 langit bukanlah wilayahnya. Di sini, akulah yang berkuasa. Meskipun Chen Ping baru saja tiba di surga ke-18, dia tidak menyadari kekuatan yang ada di dalamnya. Namun dia yakin bahwa begitu dia tiba, surga ke-18 akan menjadi miliknya. Yan Hu dan Yan Bao saling bertukar pandang,
mata mereka berbinar-binar dipenuhi emosi yang kompleks. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka saling membantu berdiri dan terlatih-tatih menuju tepi tanah tandus. Di belakang mereka, mayat 30 pengawal naga api tergeletak berserakan di pasir merah gelap, darah keemasan mereka meresap ke dalam pasir dan mewarnai sepetak kecil tanah itu dengan warna emas gelap. Chen Ping menyarungkan pedang pembunuh naga dan merigalikan pandangannya ke ruang yang terdistorsi di kedalaman gurun tandus. Cahaya keemasan di ruangan itu telah lenyap. Orang yang mengamati dari balik bayangan itu pergi begitu pertempuran berakhir, pergi tanpa meninggalkan jejak. Namun Chen Ping mengingat aura orang itu. Aura itu bukan milik para dewa, juga bukan milik sekte Taois, aura itu memiliki aroma yang tak terlukiskan, aroma seorang pedagang. Persekutuan pedagang Void. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Jiang Xuelan berjalan ke sisinya. Bagaimana kau tahu? Hanya tebakan. Chen Ping menyarungkan kembali pedang pembunuh naga ke dalam sarungnya di pinggangnya. Presiden Persekutuan Pedagang Void di surga ke-17 sangat tertarik pada kitab suci emas Luo Agung. Aku memiliki sesuatu yang dia inginkan, dan dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia berhenti sejenak, kilatan dingin terpancar dari mata ungunya. Namun, dia lebih pintar dari Yang Mulia Tianji. Dia tahu bahwa kekuatan tidak akan berhasil, jadi dia ingin mencoba pendekatan yang berbeda. Pertama, amati, lalu jalin kontak, kemudian raih kepercayaan, dan akhirnya. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Alasan Chen Ping tidak menyerang Wu Heng di surga ke-17 bukanlah karena dia meremehkannya atau karena dia takut. Dia tahu bahwa persekutuan pedagang Void adalah kekuatan yang berpengaruh di banyak alam, dan Chen Ping sama sekali tidak ingin membuat musuh lain, karena mungkin akan ada saatnya dia membutuhkan bantuan persekutuan pedagang Void di masa depan. Itulah sebabnya dia membiarkan Wu Heng pergi. Namun, sekarang sudah jelas bahwa pasukan Void Merchant Guild dari surga ke-18 sudah mengetahui kedatangan saya, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pesan dari Wu Heng. Pada saat itu, Jiang Xuelan mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Jiang Xuelan. Tunggu. Chen Ping berbalik dan terus berjalan menuju tepi tanah kosong. Aku akan menunggu orang-orang yang dia kirim datang kepadaku. Karena dia ingin berteman denganku, aku akan memberinya kesempatan. Adapun siapa yang akan bersekongkol melawan siapa pada akhirnya. Dia tidak menyelesaikan ucapannya, tetapi senyum dingin yang tersungging di sudut mulutnya sudah menjelaskan semuanya. Di tepi gurun dewa yang jatuh, pasir merah gelap mulai menipis, dan bebatuan abu coklat serta rumput layu yang tersebar secara bertahap muncul di tanah. Chen Ping dan Jiang Xuelan berjalan seharian penuh. Gurun di belakang mereka telah berubah menjadi garis merah gelap di cakrawala, sementara di depan, garis besar sebuah kota samar-samar terlihat dalam cahaya senja. Kota itu tidak besar. Tembok kota terbuat dari batu vulkanik hitam dan tingginya sekitar 10 zang. Setiap 100 zang di sepanjang tembok kota, terdapat menara panah dengan cahaya kuning redup yang menyala di puncak menara. Di atas gerbang kota terdapat 3 aksara kuno, Kota Gagak Api. Tidak banyak kultivator yang masuk dan keluar gerbang kota, kebanyakan dari mereka adalah kultivator liar yang mengenakan jubah berbagai warna, dengan artefak sihir tingkat rendah dan tas penyimpanan yang tergantung di pinggang mereka. Tingkat kultivasi mereka umumnya berada di bawah alam abadi sejati. Kadang-kadang, 1 atau 2 kultivator peringkat pertama atau kedua alam abadi sejati dapat terlihat berjalan lewat, dan mereka sudah merupakan tingkat eksistensi tertinggi di kota itu. Kota Gagak Api. Jiang Xuelan membacakan nama gerbang kota itu, pandangannya menyapu tembok kota. Namanya menarik. Memang wajar jika wilayah garis keturunan Dewa Api dinamai dengan karakter api. Chen Ping melirik para penjaga di gerbang kota. Mereka hanyalah beberapa kultivator alam abadi sejati, bahkan bukan alam abadi emas, dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Tepat saat dia hendak memasuki kota, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Tuan Chen, mohon tunggu. Suaranya tidak keras, tetapi jelas dan lugas, dengan proporsi yang sempurna sehingga tidak terasa tiba-tiba maupun disengaja. Chen Ping berhenti berjalan dan tidak langsung berbalik, indera ilahinya telah mengunci sumber suara itu. 30 kaki di belakangnya, seorang wanita mengenakan gaun abu-abu muda berjalan dari arah gurun dewa yang jatuh. Dia berjalan dengan langkah sedang, langkahnya ringan,
roknya meninggalkan jejak samar di pasir merah gelap. Wajahnya lembut dan cantik, tanpa riasan apapun. Rambut panjangnya diikat sederhana dengan jepit rambut kayu, dan beberapa helai rambut melambai lembut tertiup angin. Dia tampak anggun dan bersih, seperti seorang kultivator wanita biasa yang telah lama berkelana di alam liar dan dipenuhi debu tetapi tetap menjaga martabatnya. Namun, tatapan mata ungu Chen Ping tertuju padanya sejenak, dan dia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tingkat kultivasinya berfluktuasi di sekitar peringkat pertama alam Dewa Abadi Emas, tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah, cukup untuk memungkinkannya berjalan di tepi gurun dewa yang jatuh tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Namun fluktuasinya terlalu halus, begitu halus sehingga seolah-olah dikendalikan secara artifisial. Amplitudo fluktuasi energi spiritual persis sama pada setiap tarikan napas, yang hampir mustahil bagi seorang kultivator sejati. Yang lebih penting lagi, aromanya persis sama dengan aroma pedagang yang dia rasakan di akhir pertempuran. Itulah orang yang bersembunyi di ruang yang terdistorsi, mengamati dari balik bayangan. Su Jingqiu berjalan menghampiri Chen Ping dan berhenti 5 langkah di depannya. Jaraknya terasa halus, tidak menyinggung maupun terlalu jauh. Dia tidak terburu-buru berbicara, tetapi malah membungkuk dan dengan lembut meletakkan sebuah tas penyimpanan di tanah di kaki Chen Ping. Gerakannya sangat alami, seperti meletakkan tas yang dibawa begitu saja di pinggir jalan. Persekutuan pedagang Void ingin menjalin persahabatan dengan Tuan Chen. Ini adalah sedikit tanda penghargaan dari kami, lah berbicara dengan sederhana dan tenang, tanpa basa-basi atau sanjungan yang tidak perlu. Setelah selesai berbicara, ia menegakkan tubuh, mengangguk sedikit kepada Chen Ping, lalu berbalik dan pergi. Dari awal hingga akhir, dia tidak menyebutkan namanya, tidak meninggalkan informasi kontak apapun, dan bahkan tidak melirik Chen Ping. Mereka datang tiba-tiba dan pergi secepat itu pula. Jiang Xuelan memperhatikan sosoknya yang pergi, alisnya sedikit mengerut, dia pergi begitu saja. Chen Ping membungkuk dan mengambil tas penyimpanan itu. Tas penyimpanannya adalah jenis yang paling biasa, tas kain berwarna abu putih tanpa tanda apapun, jenis tas yang bisa Anda beli dari pedagang kaki lima dengan beberapa batu spiritual berkualitas rendah. Namun isi tas itu sama sekali bukan isi tas biasa. Saat indera ilahinya menembus masuk, pupil mata Chen Ping sedikit menyempit. Di dalam tas penyimpanan itu terdapat gulungan giok dan sebuah koin perak putih. Lempengan giok itu berwarna putih bersih, dengan cahaya spiritual samar yang mengalir di permukaannya, yang jelas menunjukkan bahwa itu adalah lempengan giok pencatat berkualitas tinggi. Dia menyelidiki lempengan giok itu dengan indera ilahinya, dan sebuah peta besar terbentang di benaknya. Tingkat detail peta tersebut jauh melebihi ekspektasinya. Seluruh peta memancar keluar dari Valen Gatwastelen, meliputi seluruh 18 Heavens. Gunung dan sungai, kota dan sekte, urat spiritual dan endapan mineral, daerah terlarang dan alam rahasia semuanya ditandai dengan jelas. Istana Dewa Api terletak di barat daya, dan lokasi 9 menara emas sangat tepat sehingga tinggi dan jangkauan pertahanan setiap menara diketahui. Aula cahaya terletak di tenggara. Di bawah koordinat altar terapung terdapat tanda yang bertuliskan, pembatasan cahaya suci, jangan mendekat jika Anda berada di bawah peringkat kelima Dewa Abadi Emas. Kota langit persekutuan pedagang Void terletak di ujung utara. Peta ini menandai distribusi 36 pulau terapung yang mengelilingi kota dan simpul teleportasi di antara mereka. Gua surga King Yun terletak jauh di pegunungan King Yun di timur laut. Lokasi tepatnya tidak ditandai di peta, tetapi hanya dijelaskan dalam tulisan kecil sebagai kediaman sekte Taois, tersembunyi oleh formasi besar. Lokasi tepatnya tidak diketahui. Selain itu, lokasi, wilayah, dan tingkat kultivasi para ahli utama dari puluhan kekuatan kecil dan menengah juga tercantum. Bahkan ada peta yang menunjukkan distribusi celah spasial di dalam gurun dewa yang jatuh. Lokasi, ukuran, dan siklus aktivitas celah-celah tersebut ditandai dengan sangat detail, dan beberapa tempat bahkan memiliki catatan tambahan. Celah ini terhubung ke tempat di mana jiwa-jiwa sisa kuno tertidur, mendekatinya berisiko. Nilai peta ini tidak dapat diukur dengan batu spiritual. Peta 18 surga yang tersedia di pasaran paling-paling hanya menandai perkiraan lokasi beberapa sekte utama, dan akurasinya jauh lebih buruk.
Peta ini seolah-olah menyingkap semua rahasia 18 langit di hadapan Chen Ping. Di balik slip giok itu terdapat token berwarna perak putih. Token ini berukuran sebesar telapak tangan, dengan ukiran kapal harta karun yang melintasi ruang hampa di bagian depannya. Garis-garisnya halus, dan layarnya mengembang, seolah-olah kapal itu bisa berlayar keluar dari token kapan saja. Bagian belakangnya menampilkan logo Void Merchant Guild, sebuah pusaran yang terdiri dari 9 lengkungan, dengan karakter Tionghoa kuno, Void, di tengahnya. Cahaya perak samar mengalir di permukaan token tersebut. Chen Ping dapat merasakan bahwa token itu mengandung hukum spasial yang sangat halus. Hukum ini terhubung dengan formasi tertentu dari persekutuan pedagang Void. Pemegang token dapat mengaktifkannya di saat krisis dan langsung diteleportasi kembali ke area aman persekutuan pedagang Void. Ini adalah token tamu dari Void Merchant Guild. Selain itu, dilihat dari bahan dan kerumitan rune pada token tersebut, tingkatannya tidak rendah, setidaknya hanya berada di urutan kedua setelah pemimpin serikat. Chen Ping membalik token itu di telapak tangannya dan terdiam sejenak. Jiang Xuelan mencondongkan tubuh lebih dekat untuk melihat. Sedikit rasa terkejut terpancar di matanya. Token tamu dari persekutuan pedagang Void. Mereka ingin memenangkan hatimu. Ini bukan tentang memenangkan hati mereka. Chen Ping memasukkan kembali token dan slip giok itu ke dalam tas penyimpanannya dan mengikatnya di pinggangnya. Ini tentang melempar kail panjang untuk menangkap ikan besar. Apa artinya? Sebuah peta, sebuah tanda pengenal, tidak ada yang lain yang diminta, bahkan nama pun tidak disebutkan. Hadiah ini begitu murni, sehingga Anda akan merasa tidak enak jika menolaknya. Chen Ping mendongak ke arah Su Jingqiu pergi. Sosoknya yang berwarna abu biru telah menghilang ke dalam senja gurun dewa yang jatuh. Menerima hadiah berarti berhutang budi. Dan budi harus dibalas cepat atau lambat. Jadi, kamu masih ingin menerimanya. Yang kubutuhkan adalah peta. Token itu. Chen Ping berhenti sejenak, simpan saja dulu. Apakah kita membutuhkannya atau tidak adalah masalah lain. Dia berbalik dan berjalan menuju kota gagak api, dengan Jiang Xuelan mengikutinya dari samping. Begitu keduanya melangkah melewati gerbang kota, suasana kota yang ramai langsung menyambut mereka. Kota Fire Raven berukuran kecil, tetapi sangat ramai. Jalan-jalan dipenuhi dengan kios-kios yang menjual artefak magis, ramuan, bahan-bahan spiritual, dan bahan-bahan untuk melawan monster, dengan teriakan para pedagang yang naik turun. Para pejalan kaki berdesakan, sebagian besar adalah kultivator independen. Sesekali, beberapa murid sekte yang mengenakan jubah seragam terlihat berjalan lewat, dan para pedagang serta kultivator independen di sekitarnya secara otomatis memberi jalan kepada mereka. Bangunan yang paling mencolok di kota ini adalah bangunan batu berlantai 3 di pusat kota. Sebuah bendera dikibarkan di puncak bangunan, dan bendera itu dihiasi dengan sulaman gagak emas berkaki 3 yang terbakar api, yang merupakan lambang garis keturunan Dewa Api. Pintu bangunan batu itu terbuka lebar, dan percakapan yang ramai serta aroma anggur dan daging tercium dari dalam. Itu adalah sebuah restoran. Chen Ping tidak memasuki bangunan batu di pusat kota, melainkan menemukan penginapan kecil yang terpencil untuk menginap. Penginapan itu kecil, hanya memiliki 2 lantai. Lantai pertama adalah ruang makan sederhana, dan lantai kedua memiliki beberapa kamar tamu. Pemilik penginapan adalah seorang kultivator tua di tingkat ke-9 alam abadi sejati, dengan rambut beruban dan punggung sedikit bungkuk. Ketika dia melihat 2 orang asing masuk, sedikit kewaspadaan terlintas di matanya, tetapi dia dengan cepat memasang senyum seorang pebisnis. Para tamu yang terhormat, apakah Anda ingin menginap di penginapan atau makan? Check-in, 2 kamar. Chen Ping meletakkan beberapa batu spiritual di atas meja. Kultivator tua itu menerima batu-batu spiritual dan menyerahkan 2 kunci kayu sambil tersenyum. 2 ruangan terdalam di lantai 2 tenang dan tidak terganggu. Chen Ping mengambil kunci dan dengan santai bertanya sebelum naik ke atas, apakah ada kejadian penting di kota akhir-akhir ini? Senyum kultivator tua itu membeku sesaat. Dia melihat sekeliling dan merendahkan suaranya, "Tuan, Anda pasti dari luar kota." Kota gagak api agak tidak tenang akhir-akhir ini. Beberapa hari yang lalu, Istana Dewa Api mengirim orang untuk memungut pajak di kota dan mengambil sebagian besar bahan spiritual dari beberapa toko. Sekelompok orang lain tiba kemarin, bukan dari Istana Dewa Api, tetapi mengenakan jubah putih,
kudengar mereka berasal dari Balai Cahaya, dan mengatakan mereka ingin mendirikan pos misi di sini. Kedua kelompok itu hampir berkelahi di gerbang kota. Dia berhenti sejenak, lalu merendahkan suaranya lebih jauh lagi, "Tuan, mohon berhati-hati. Baru-baru ini, cukup banyak wajah asing yang datang ke kota ini. Saya ingin tahu siapa mereka." Chen Ping mengangguk dan naik ke lantai atas. Kamar tamu itu kecil dan perabotannya sederhana, dengan tempat tidur kayu, meja kayu, kursi kayu, dan kasur futon berdebu di sudut ruangan. Namun bagi seseorang yang telah menghabiskan seharian berjalan-jalan di Valen Gatwastelen, itu sudah cukup. Chen Ping menutup pintu, duduk bersila di atas futon, mengeluarkan lagi gulungan giok peta dari tas penyimpanannya, memeriksanya dengan indera ilahinya, dan melihatnya dengan saksama sekali lagi. Kali ini, dia melihat lebih teliti, pandangannya tertuju pada setiap sudut peta, menghafal setiap tanda. Tatapannya sejenak tertuju pada lokasi Istana Dewa Api dan Aula Cahaya, lalu menyapu lokasi perkiraan kota surgawi persekutuan pedagang Void dan Gua Awan Biru, akhirnya berhenti di suatu tempat yang membuatnya sedikit mengerutkan kening. Di sudut timur laut peta, lebih jauh ke utara dari pegunungan King Yun, terdapat area yang ditandai dengan Beiming Hanyuan. Area itu tidak ditandai secara detail di peta, hanya dijelaskan dalam beberapa baris teks berwarna merah. Tanah terlarang yang sangat dingin itu membeku sepanjang tahun, dan suhunya sangat rendah sehingga bahkan kultivator Dewa Emas pun tidak dapat tinggal lama di sana. Ruang angkasa tersebut sangat tidak stabil, susunan teleportasi tidak dapat menemukannya, dan artefak terbang tidak dapat mendekat. Situs yang diduga sebagai tempat asal-usul Dewa Es kuno ini menyimpan sisa-sisa peninggalan Dewa Es. Tingkat bahaya, tidak diketahui. Tatapan Chen Ping tertuju pada beberapa baris teks itu untuk waktu yang lama. Garis keturunan Dewa Es. Sisa jiwa leluhur garis keturunan Dewa Es masih tertidur di lautan kesadarannya. Jurang dingin utara, di surga ke-18 ditandai sebagai situs garis keturunan Dewa Es kuno, yang menunjukkan bahwa garis keturunan Dewa Es pernah memiliki benteng di surga ke-18. Saya hanya tidak tahu apakah masih ada anggota dari garis keturunan Dewa Es yang masih ada di sana. Chen Ping menyimpan gulungan giok peta itu, bangkit dan berjalan keluar dari kamar tamu, lalu mengetuk pintu kamar Jiang Suelan di sebelahnya. Pintu terbuka dengan cepat, dan Jiang Suelan telah berganti pakaian mengenakan gaun putih bersih, rambut panjangnya kembali diikat, dan dia memegang secangkir teh panas di tangannya. "Ada apa?" Dia memperhatikan ekspresi Chen Ping agak aneh. Chen Ping menyerahkan selembar kertas giok berisi peta itu kepadanya, sambil berkata, "Silakan lihat ini." Jiang Suelan mengambil gulungan giok itu, menyelidikinya dengan indera ilahinya, dan setelah beberapa saat mengangkat kepalanya, secercah kejutan terpancar di matanya. "Jurang dunia bawah utara. Reruntuhan garis keturunan Dewa Es. Anda kenal tempat ini?" Jiang Suelan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Meskipun aku keturunan dari garis keturunan Dewa Es, aku tidak tahu apapun tentang reruntuhan tempat-tempat seperti surga ke-18. Dia berhenti sejenak, lalu bertanya, "Kamu mau pergi?" Tepat ketika Chen Ping hendak berbicara, sebuah suara lemah dan tua tiba-tiba terdengar di benaknya. "Jurang utara." Suaranya sangat lembut, seolah-olah berasal dari tempat yang sangat jauh, membawa rasa lelah setelah mengalami banyak kesulitan. Ini adalah sisa jiwa leluhur dari garis keturunan Dewa Es, Beiming Yuan. "Senior," Chen Ping menjawab dalam hatinya. Tempat itu, dulunya adalah altar cabang dari garis keturunan Dewa Es di surga ke-18. Suara Beiming Yuan terdengar terbata-bata dan terputus-putus, seolah-olah berusaha keras mengingat, garis keturunan Dewa Es dulunya memiliki pengaruh di setiap surga dan sangat makmur. Mereka sangat dihormati di antara peaga dewa. "Aku pernah tinggal di Beiming Hanyuan untuk beberapa waktu, tetapi sayangnya, sungguh disayangkan keadaan garis keturunan Dewa Es sekarang." Suaranya mengandung rasa sakit yang tak tersembunyikan. "Apakah warisan Dewa Es masih ada?" tanya Chen Ping. Beiming Yuan terdiam untuk waktu yang lama. Saking lamanya, Chen Ping sampai mengira dirinya kembali tertidur lelap. Kemudian suaranya terdengar lagi, bahkan lebih lemah dari sebelumnya, "Aku tidak tahu. Bertahun-tahun telah berlalu, siapa yang mungkin tahu?" Dia berhenti sejenak, "Namun aku merasakan jejak garis keturunan Dewa Es jauh di dalam jurang utara."
Sangat samar, seolah-olah masih ada anggota klan yang hidup. Jantung Chen Ping berdebar kencang. Apakah masih ada anggota klan yang masih hidup? Apakah Anda yakin, Pak? Tidak pasti. Suara Bei Mingyuan semakin lemah, seolah-olah ia berbicara dengan napas terakhirnya, aura itu terlalu lemah. Itu bisa jadi ilusi, jiwa sisa, atau bahkan segel. Tapi bagaimanapun juga, pasti ada sesuatu dari garis keturunan Dewa Es di sana. Kalau tidak, jiwa sisaku tidak akan merasakannya. Setelah mengatakan itu, suara bel Mingyuan menghilang sepenuhnya, dan keheningan kembali menyelimuti pikirannya. Chen Ping membuka matanya dan menatap Jiang Suelan. Jiang Suelan menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. Senior Bei Ming berkata, Chen Ping mengulangi perkataan Bei Mingyuan, bahwa masih ada jejak garis keturunan Dewa Es jauh di dalam jurang dingin Bei Ming, dan mungkin masih ada anggota klan yang hidup. Tangan Jiang Suelan sedikit gemetar, cangkir teh di tangannya berguncang, dan beberapa tetes teh terciprat ke punggung tangannya. Dia tidak berbicara, tetapi Chen Ping dapat melihat gejolak di matanya. RSN Official. Garis keturunan Dewa Es kini hanya tersisa satu cabang di Paviliun Jurang Ilahi di surga ke-17, dan garis keturunan Yang Mulia Es Agung, yang paling banyak hanya memiliki beberapa ratus anggota. Jika ada anggota klan yang masih hidup di surga ke-18, itu akan sangat penting bagi garis keturunan dewa. Peta tersebut menunjukkan bahwa jurang kegelapan utara adalah tanah terlarang yang sangat dingin, di mana bahkan Dewa Emas pun tidak dapat tinggal lama. Chen Ping berpikir sejenak dan berkata, tapi kita memiliki garis keturunan dan teknik kultivasi dari garis keturunan Dewa Es, jadi kita seharusnya mampu menahannya. Mau pergi atau tidak, itu terserah kamu. Jiang Suelan menundukkan kepala, menatap cangkir teh yang bergoyang di tangannya, dan terdiam sejenak. Lalu dia mengangkat kepalanya, matanya tak lagi dipenuhi emosi, hanya tekad pergi. Bagus. Chen Ping bangkit dari futon, menyimpan slip giok peta dan tanda kehormatan tamu, lalu berkata, istirahatlah malam ini, dan berangkatlah pagi-pagi sekali besok. Jiang Suelan mengangguk dan membawa cangkir tehnya kembali ke kamarnya. Chen Ping menutup pintu dan duduk kembali di atas futon, tetapi tidak memasuki keadaan meditasi. Dia mengeluarkan token tamu berwarna perak putih itu dan memeriksanya lama sekali, membolak-balikannya di telapak tangannya. Waktu pemberian hadiah dari Void Merchant Guild sangat tepat. Tepat ketika dia baru saja menyelesaikan pertempuran yang berat dan membutuhkan istirahat serta informasi, sebuah peta dengan ketelitian yang begitu mengerikan sampai-sampai membuat bulu kuduk merinding dikirimkan kepadanya. Setiap informasi yang tertera di peta ini seolah memberitahunya, lihat, 18 surga itu luas, musuhnya banyak, dan bahaya mengintal di mana-mana. Tapi tidak apa-apa, kami memiliki semua informasi yang Anda butuhkan, dan jika Anda bersedia, kami bisa menjadi teman Anda yang paling dapat diandalkan. Teman. Chen Ping menggumamkan dua kata itu, senyum penuh makna terukir di bibirnya. Dia memasukkan kembali token itu ke dalam tas penyimpanannya, menutup matanya, dan perlahan mengaktifkan teknik konsentrasi pikiran, mengalirkan energi spiritual melalui meridiannya untuk mengisi kembali energi kacau yang terkonsumsi dalam pertempuran hari ini, sedikit demi sedikit. 10 mil di luar kota Firecrow, di sebuah kuil Dewa Gunung yang terbengkalai. Su Jingqiu duduk di bawah patung yang belum selesai, memainkan jimat teleportasi berwarna perak putih di tangannya. Jimat giok itu memancarkan kekuatan spasial yang samar, selama dia menyalurkan energi spiritual ke dalamnya, jimat itu dapat langsung memindahkannya ke area aman yang berjarak puluhan ribu mil jauhnya. Dia tidak berguna, bukan karena dia tidak khawatir akan bahaya, tetapi karena dia tahu Chen Ping tidak akan menyentuhnya. Setidaknya tidak sekarang. Barang-barang sudah dikirim, gumamnya pada diri sendiri, suaranya bergema di kuil di atas gunung. Dia mengeluarkan cermin perunggu dari tas penyimpanannya, dan wajah Wu Yuan muncul di cermin itu. Presiden, hadiahnya telah dikirim. Dia menerimanya. Suara Wu Yuan terdengar dari cermin perunggu. Dia mengambilnya. Dia mengambil peta dan token itu. Su Jingqiu terdiam sejenak, tapi dia mengambilnya dengan sangat tenang, tanpa bertanya atau menunjukkan emosi apapun. Orang ini lebih sulit dihadapi daripada yang kita duga. Wu Yuan, yang berada di sisi lain cermin perunggu itu, terdiam sejenak, lalu tersenyum. Jika dia tidak sulit dihadapi,
saya akan merasa bosan. Saya akan terus mengamati, tidak mengungkapkan identitas saya, dan hanya muncul ketika dia membutuhkan bantuan, jernih. Su Jingqiu menyingkirkan cermin perunggu itu, berdiri dari bawah patung yang reyot, dan menepuk-nepuk debu dari roknya. Dia berjalan ke pintu masuk kuil Dewa Gunung, menatap cahaya kota gagak api di kejauhan, ekspresi kompleks terlintas di matanya. Dia adalah wakil presiden dari Persekutuan Pedagang Void, seorang immortal emas tingkat 3, terampil dalam penyamaran dan interaksi sosial, dan telah melaksanakan misi yang tak terhitung jumlahnya tanpa pernah gagal. Namun kali ini, dia merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Mata anak laki-laki itu terlalu tenang. Dia begitu tenang sehingga tidak tampak seperti mangsa yang menjadi sasaran 3 kekuatan besar sekaligus. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang pemburu yang dengan sabar menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkap. Sementara itu, di sebuah rumah yang tidak mencolok di sisi lain kota Fire Raven, Yun Yi duduk bersila di atas ranjang kayu sederhana. Sebuah pedang kayu diletakkan di pangkuannya, matanya sedikit terpejam. Indra ilahinya bagaikan jaring tak terlihat, meliputi seluruh kota gagak api, dan dia dapat merasakan aura setiap kultivator di kota itu. Aura Chen Ping terasa tenang dan dalam di penginapan kecil di utara kota itu, saat ia sedang berlatih. Kehadiran Jiang Xuelan terasa di ruangan sebelah, dia juga sedang berlatih kultivasi. Wanita yang mengantarkan tas penyimpanan itu sudah meninggalkan kota gagak api. Dia berhenti sejenak di kuil Dewa Gunung yang berjarak 10 mil di luar kota sebelum menuju ke selatan menuju kota surgawi Persekutuan Pedagang Void. Orang-orang dari Persekutuan Pedagang Void. Yun Yi membuka matanya, wajah tampannya tanpa ekspresi. Dia menyaksikan seluruh pertempuran antara Chen Ping dan Istana Dewa Api di Gurun Dewa yang jatuh, dari saat Yan Po memimpin pasukannya tiba, hingga Chen Ping membunuh Yan Po dengan satu tebasan pedang, memukul mundur harimau api dan macan tutul api, dan memusnahkan ke-30 pengawal naga api. Dia melihat setiap detailnya dengan jelas. Dia tidak datang, bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku tidak bisa. Orang-orang dari Istana Dewa Api telah menanam mata-mata di Gurun Dewa yang jatuh, dan orang-orang dari Persekutuan Pedagang Kekosongan juga diam-diam memata-matai mereka. Jika dia muncul pada saat itu, dengan perwakilan dari ketiga faksi utama hadir, situasinya akan menjadi sangat rumit, dan bahkan dapat memicu konflik yang tak terkendali. Bukan itu yang ingin dilihat oleh Guru Yuxu. Satu tebasan pedang dapat membunuh seorang immortal emas tingkat 3 tingkat puncak. Yun Yi bergumam pada dirinya sendiri, jari-jarinya dengan lembut menelusuri bilah pedang kayu, alam dewa sejati tingkat 8, untuk membunuh lawan yang satu peringkat lebih tinggi, dan itu bahkan dengan lawan yang membakar esensi hidupnya. Kekuatan tempur seperti ini, dia tidak melanjutkan, tetapi ekspresi serius yang jarang terlihat terlintas di matanya. Dia adalah murid paling unggul dari Sekte Taois di generasi ini, seorang dewa emas tingkat 2, dan dianggap sebagai salah satu anak muda terbaik di 18 surga. Namun, jika ia berhadapan dengan Yan Po, ia akan yakin akan kemenangan, tetapi ia sama sekali tidak akan mampu membunuhnya dengan satu tebasan pedang. Mereka tidak mungkin bisa memusnahkan 30 dewa emas elit peringkat pertama dalam waktu 10 tarikan napas. Bocah bernama Chen Ping itu memiliki tingkat kultivasi 4 tingkat lebih rendah darinya. Yun Yi memejamkan matanya, mengumpulkan kesadaran ilahinya, dan terus menunggu dengan tenang. Guru Yuxu mengatakan bahwa dia harus ada untuknya ketika dia membutuhkan bantuan. Ini belum waktu yang tepat, tetapi dia tahu momen itu tidak akan lama lagi. Dampak dari pertempuran di Gurun Dewa yang jatuh akan segera menyebar ke seluruh 18 surga. Istaria Dewa Api kehilangan tetua agung dan 30 elitnya, dan dendam ini tidak bisa dibiarkan tanpa pembalasan. Kuil Cahaya juga pasti mengawasi segala sesuatunya. Warna asli Persekutuan Pedagang Void akan terungkap cepat atau lambat. Chen Ping, pemuda yang menggemparkan seluruh surga ke-18 saat kedatangannya, akan segera mendapati dirinya diawasi oleh banyak mata. Pada saat itu, dia tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga sekutu. King Yun Cave Heaven adalah pilihan terbaiknya. Di luar jendela, 2 dari 3 matahari yang menyala-nyala telah terbenam, hanya menyisakan bulan terakhir yang berwarna putih keperakan menggantung tinggi di langit. Cahaya bulan keperakan menyinari dinding batu hitam kota gagak api,
menyelimuti seluruh kota dengan cahaya keperakan yang sejuk. Di kejauhan, menuju gurun dewa yang jatuh, pasir merah gelap berubah menjadi coklat tua di bawah sinar bulan, dan tulang-tulang serta peninggalan pertempuran yang berserakan tampak samar-samar di malam hari, seperti batu nisan yang sunil. Chen Ping membuka matanya di penginapan. Mata ungu itu bersinar dalam kegelapan, seperti dua nyala api ungu yang membara. Dia berdiri dari bantal, berjalan ke jendela, dan membukanya. Cahaya bulan keperakan menyinari wajahnya, menonjolkan fitur-fiturnya seolah-olah diukir dengan pisau dan kapak. Dia menatap ke arah utara, ke arah yang ditandai, jurang dingin utara, di peta, mata ungunya memantulkan cakrawala yang jauh. Di sana, awan menggantung rendah, dan lingkaran cahaya biru es yang samar dapat terlihat, seperti aurora yang telah membeku selama ribuan tahun, mengalir tanpa suara di malam hari. Garis keturunan Dewa Es. Dia mengulang dua kata itu dalam hatinya tanpa suara. Dalam lautan kesadarannya, jiwa sisa Bei Mingyuan telah sepenuhnya terdiam, tanpa jejak gerakan. Namun, Chen Ping dapat merasakan bahwa jiwa sisa itu masih ada, tetapi terlalu lemah. Setiap kali terbangun, ia akan menghabiskan sisa kekuatannya. Jurang utara, kata Chen Ping pelan. Kuharap apa yang kau cari benar-benar ada di sana. Dia menutup jendela, bersandar di futon, dan mengaktifkan teknik konsentrasi pikiran dengan kekuatan penuh, menyebabkan energi kacau mengalir deras melalui meridiannya. Keesokan paginya, saat matahari keemasan pertama mengintip di Cakrawala Timur, kota Fai Raven terbangun di waktu fajar. Bulan keperakan belum sepenuhnya terbenam, dan matahari merah jingga baru saja mengintip dari balik awan. Tiga matahari yang menyala-nyala itu menggantung di langit pada saat yang bersamaan, menyelimuti seluruh kota dalam cahaya keemasan, perak, dan merah yang megah. Chen Ping membuka matanya dari meditasinya. Setelah semalaman berlatih, kekuatan kacau mengalir melalui meridiannya selama 6 jam penuh. Penghalang tingkat menengah peringkat ke-8 alam abadi sejati telah menunjukkan tanda-tanda melemah, tetapi masih ada jarak yang harus ditempuh sebelum terjadi terobosan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk kekuatan kekacauan sangat besar. Dengan hanya mengandalkan meditasi dan kultivasi, mungkin akan memakan waktu beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade untuk menembus alam kecil. Dia membutuhkan lebih banyak sumber daya, lebih banyak pertempuran, dan lebih banyak kesempatan. Dan jurang dingin utara mungkin menjadi peluang berikutnya. Chen Ping berdiri dan meregangkan anggota badannya, tulang-tulangnya mengeluarkan suara retakan kecil. Dia berjalan ke jendela dan membukanya. Angin pagi yang sejuk, membawa hiruk-pikuk kota, menerobos masuk. Sudah ada cukup banyak biksu yang berjalan-jalan di jalan, dan para pedagang sedang mendirikan kios mereka, teriakan mereka terdengar naik turun. Asap mengepul dari cerobong bangunan batu beriantai 3 di pusat kota, dan udara dipenuhi aroma daging binatang buas panggang dan anggur roh. Terdengar suara samar dari ruangan sebelah, itu adalah Jiang Suelan yang sedang bangun. Sesaat kemudian, terdengar ketukan di pintu. Datang. Jiang Suelan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, telah berganti pakaian mengenakan gaun putih bersih, rambut panjangnya kembali diikat, dan pedang panjang berwarna perak putih tergantung di pinggangnya. Wajahnya jauh lebih baik daripada kemarin. Istirahat semalaman telah membantunya pulih dari kelelahan di Valen Gatwastelen, dan matanya kembali bersinar jernih dan sejuk seperti biasanya. Ayo pergi. Chen Ping memeriksa persediaan di dalam tas penyimpanannya. Dia masih memiliki cukup banyak pil dan kristal yang cukup. Keduanya turun ke bawah untuk membayar. Biksu tua itu sedang tertidur di belakang meja kasir ketika ia terbangun karena terkejut mendengar langkah kaki. La mendongak dan melihat Chen Ping. La segera berdiri dan tersenyum. Pak, apakah Anda sudah mau pergi? Chen Ping meletakkan kunci kamar di atas meja. Saat hendak pergi ke arah utara kota, apakah ada hal yang perlu saya waspadai di perjalanan? Kultivator tua itu berpikir sejenak, lalu merendahkan suaranya, pergi ke timur laut dari utara kota akan menuju pegunungan Qingyun. Jalan itu tidak aman, belakangan ini ada cukup banyak orang yang berkeliaran di sana. Mohon berhati-hati, Tuan, dan jangan ikut campur urusan orang lain. Jika bisa dihindari, sebaiknya hindari. Chen Ping mengangguk tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Keduanya meninggalkan penginapan, berjalan menyusuri jalan-jalan sempit kota, dan menuju gerbang utara.
Gerbang utara kota Gagak Api jauh lebih kecil daripada gerbang selatan, dan tembok kotanya juga lebih rendah. Hanya ada 2 kultivator alam abadi sejati yang menjaganya, yang dengan malas bersandar di sisi pintu gerbang dan hampir tidak memperhatikan orang-orang yang keluar masuk. Di luar gerbang utara, terdapat jalan tanah yang membentang ke arah utara, dengan lubang-lubang dan rumput layu yang jarang serta semak-semak yang tersebar di kedua sisinya. Di kejauhan, perbukitan bergelombang terbentang, gersang tanpa tumbuh-tumbuhan, memperlihatkan bebatuan abu coklat yang tampak sangat sunyi di bawah cahaya pagi. Berdasarkan peta, dibutuhkan sekitar 2 hari untuk berjalan kaki ke utara dari sini untuk mencapai tepi luar pegunungan King Yun. Melanjutkan perjalanan ke timur laut dari pegunungan King Yun, melewati area yang ditandai sebagai dipenuhi monster, dan kemudian menuju ke utara selama sekitar 3 hari lagi, Anda akan mencapai tepi jurang gelap utara. Chen Ping tidak memilih untuk terbang. Bukan karena saya tidak bisa, tetapi karena saya tidak mau. Pertempuran di gurun dewa yang jatuh membuatnya menyadari bahwa bahaya surga ke-18 jauh lebih besar daripada sekadar kekuatan di permukaan. Sisa-sisa jiwa kuno yang tertidur jauh di dalam gurun, celah spasial yang tersebar di seluruh negeri, dan binatang buas iblis serta kultivator iblis yang bersembunyi di balik bayangan adalah ancaman yang tidak bisa diabaikan. Meskipun terbang itu cepat, ukurannya terlalu besar dan mudah menjadi sasaran. Berjalan kaki memang lebih lambat, tetapi lebih aman dan memudahkan untuk melihat ancaman yang bersembunyi di balik bayangan. Keduanya berjalan ke utara menyusuri jalan tanah dengan langkah sedang. Indra ilahi Chen Ping mempertahankan jangkauan maksimum, dan segala sesuatu dalam radius 100 mil berada dalam persepsinya. Saat mereka berjalan sekitar 3 atau 4 mil keluar dari Fire Raven City, mereka mendengar langkah kaki terburu-buru di belakang mereka. Chen Ping sedikit menoleh dan sekilas melihat sekelompok orang bergegas ke arahnya dari gerbang utara kota Gagak. Ada sekitar 12 atau 13 orang, mengenakan jubah berbagai warna, masing-masing dengan seperangkat perlengkapan magis yang seragam tergantung di pinggang mereka, termasuk pedang pendek berwarna merah tua dengan pola api yang terukir di sarungnya. Tingkat kultivasi mereka umumnya berada di antara peringkat ke-9 alam abadi sejati dan peringkat pertama alam abadi emas, dengan pemimpinnya sedikit lebih tinggi, yaitu di puncak peringkat pertama alam abadi emas. Kelompok itu berjalan cepat dan serempak, yang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok yang terorganisir dan disiplin. Saat mereka melewati Chen Ping dan Jiang Suelan, pemimpin itu melirik Chen Ping. Pandangannya sejenak tertuju pada pedang pembunuh naga di pinggangnya, sebelum mengalihkan pandangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan memimpin anak buahnya untuk melanjutkan perjalanan cepat mereka ke utara. Kelompok itu dengan cepat menghilang ke perbukitan yang jauh, hanya meninggalkan jejak kaki yang dalam dan kepulan debu. Jiang Suelan sedikit mengerutkan kening sambil melihat ke arah kelompok itu menghilang. Orang-orang ini sepertinya bukan kultivator sesat. Sepertinya tidak begitu. Chen Ping mengangguk. Langkah mereka terlalu sinkron. Meskipun artefak magis dan jubah mereka tidak seragam, pedang pendek di pinggang mereka adalah standar, menunjukkan bahwa mereka berasal dari organisasi yang sama. Dan, dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, mereka membawa aura para dewa. Para dewa. Jiang Suelan agak terkejut. Orang-orang dari garis keturunan Dewa Api. Tidak tahu sama sekali. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Ayo pergi, abaikan mereka. Chen Ping mengalihkan pandangannya dan melanjutkan berjalan ke utara. Keduanya berjalan selama sekitar 1 jam, dan bukit-bukit secara bertahap menjadi semakin curam dan jalan tanah menjadi semakin sempit hingga akhirnya menghilang di pantai berbatu. Peta menunjukkan bahwa tidak ada jalan dari sini selanjutnya, dan Anda hanya bisa mengandalkan indera arah Anda untuk terus menuju timur laut. Saat Chen Ping hendak mengeluarkan gulungan giok peta untuk memastikan arahnya, dia tiba-tiba mendengar suara aneh datang dari depan. Suara-suara itu kacau, termasuk teriakan, dentingan senjata, dan raungan binatang liar. Raungan itu dalam dan dahsyat, seperti raungan binatang buas besar yang sedang mengamuk, dan setiap raungan membuat tanah sedikit bergetar. Jiang Suelan juga mendengarnya, tangannya sudah berada di gagang pedangnya, dan dia menatap waspada ke arah asal suara itu. Chen Ping memejamkan matanya dan mengulurkan indera ilahinya ke depan. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, secercah kejutan terpancar di mata ungunya. Ada orang di depan, dia berkata,
lebih dari 20 orang mengepung seekor binatang buas iblis. Binatang itu bukanlah makhluk biasa, seluruh tubuhnya dilalap api. 20 lebih kultivator telah menyerangnya sejak lama tanpa hasil, dan banyak dari mereka telah terluka. Lebih dari 20 orang mengeroyok satu monster dan tetap tidak bisa mengalahkannya. Tanya Jiang Xuelan dengan heran. Monster jenis apa yang begitu kuat? Chen Ping tidak menjawab, karena dia merasakan aura api yang dahsyat dan primitif terpancar dari para kultivator itu. Namun mereka bukanlah dewa, mereka adalah iblis. Selain itu, mereka termasuk dalam garis keturunan iblis api di dalam ras iblis. Ayo kita lihat. Tanpa ragu, Chen Ping memimpin Jiang Xuelan menuju arah asal suara itu. Alih-alih berjalan dengan angkuh, keduanya mendekati medan perang dengan tenang di bawah lindungan bebatuan dan semak-semak. Setelah melewati sebuah bukit kecil, pemandangan di hadapannya membuat Jiang Xuelan terengah-engah. Lembah itu relatif datar, dikelilingi oleh tebing curam. Dasar lembah ditutupi kerikil dan rumput layu, dan tanahnya berlubang dan tidak rata karena terinjak-injak. Di tengah lembah, seekor monster raksasa meraung-raung. Monster itu tingginya sekitar 3 zang dan panjangnya lebih dari 5 zang. Bentuknya menyerupai singa yang diperbesar berkali-kali lipat, tetapi tubuhnya tidak berbulu dan ditutupi lapisan sisik merah gelap. Api merah menyala di sisik-sisik itu, mengalir di permukaannya seperti magma yang mengalir di atas tanah yang retak. Kepalanya sangat besar, dengan satu tanduk melengkung tumbuh dari tengah dahinya. Tanduk itu diselimuti api yang lebih dahsyat, yang warnanya telah berubah dari merah tua menjadi emas gelap. Suhunya sangat tinggi sehingga bahkan udara pun terdistorsi dan berubah bentuk karena panasnya. Keempat cakarnya tertanam dalam di tanah, dan setiap kali ia mengayunkan cakarnya, telah meninggalkan alur sedalam beberapa kaki di bebatuan. Bebatuan di dalam alur tersebut meleleh akibat suhu tinggi menjadi magma merah, yang mengalir perlahan. Ekornya memiliki panjang sekitar 2 zang, dan di ujungnya terdapat palu tulang yang dilapisi duri, yang juga menyala dengan api. Setiap kali berayun, palu tulang itu menghantam tanah, menciptakan kawah sedalam lebih dari 10 kaki, dengan puing-puing dan api beterbangan kemana-mana. RSN Official. Ini, Jiang Xuelan menatap makhluk iblis itu, secercah keterkejutan terpancar di matanya, Raja Singa Lava. Kau mengenalnya? Tanya Chen Ping dengan suara rendah. Aku pernah melihatnya di buku-buku kuno. Suara Jiang Xuelan sangat rendah. Raja Singa Lava adalah monster kuno, dan konon ia memiliki garis keturunan binatang api kuno yang mengalir di dalam nadinya. Raja Singa Lava yang sudah dewasa memiliki kekuatan tempur yang setara dengan Dewa Emas tingkat 3 atau 4, dan sisiknya memiliki daya tahan yang sangat kuat terhadap cahaya suci dan api ilahi, sehingga sangat sulit untuk dihadapi. Makhluk ini hampir punah di zaman kuno, aku tidak pernah menyangka ia masih ada di surga ke-18. Alam keabadian emas berada di peringkat ketiga hingga keempat. Tatapan Chen Ping menyapu Raja Singa Lava, memperkirakan kekuatan tempurnya. Jelas sekali bahwa Raja Singa Lava ini belum dewasa dan belum memiliki kekuatan tempur setara dengan Dewa Emas tingkat 4. Jika tidak, para petani ini pasti sudah meninggal sejak lama. Namun, dengan kekuatannya saat ini, membunuh monster ini bukanlah hal yang sulit. Namun, para kultivator yang saat ini mengepung Raja Singa Lava jelas tidak memiliki kekuatan tersebut.